Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik pemaparan dari guru kita semua terkait dengan Islam harus membahagiakan. Yang pertama, tafsirnya adalah sekarang ada paham materialisme itu juga menawarkan kebahagiaan, paham hedonisme juga menawarkan kebahagiaan, paham liberalisme itu juga menawarkan kebahagiaan. Jadi Islam bahagianya itu mungkin kita bisa menilai diri kita masing-masing. Hari ini paham apa yang kita pakai untuk bahagia? Apakah betul-betul Islam konsepsi atau Islam yang sudah berkembang dari modernisme dengan kombinasi kapitalisme, liberalisme, kemudian hedonisme, kemudian yang saya sebutkan tadi bercepat. Jadi tafsirnya ayat ini menurut modernisme sekarang kemudian dikaitkan dengan penjelasan tadi, kebahagiaan itu Islam membahagiaan. Orang sekarang dengan duit sehingga monetisme menuhankan duit di mana-mana. Oleh karena itu Islam melakukan revolusi akidah. Bagaimana kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu yang memberikan kebahagiaan. Sehingga revolusi yang dilakukan kita sekarang apakah bisa dilakukan dengan revolusi takwa? Ali Imran 102. Ya ayyuhallazina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memanggil kepada orang beriman yang diakui imannya untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, menjadi iman yang disamakan dengan kekasih Allah, wali Allah, dan kemudian kalau tidak mati dalam keadaan Islam, yaitu iman yang terdaftar seperti Gus sampaikan tadi, dia punya satu kalimat tapi berharga sekali, itu iman yang terdaftar yang murni tidak kesyirikan. Pertanyaannya adalah bagaimana revolusi takwa kita buat untuk melawan revolusi industri hari ini yang sudah membuat orang tertipu. Bagaimana Gus sampaikan, banyak orang tertipu, setan ahli tipu dengan lemah lembut, kasih sayang, dengan duit. Ya, sehingga bagaimana kita menghadapi tipuan-tipuan dunia seperti sekarang lewat revolusi takwa yang kita buat, dan bagaimana bentuk konkretnya, metodologisnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya penanya kedua dari tengah. Oh ya, silakan Mas Kadek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Fajar sebagai moderator telah mempersilahkan saya dan memberi kesempatan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Engki Kurniawan dari mahasiswa Prodi Ekonomi Islam UKAN 2020. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Mukarram Tuan Guru dan Gus Baha, saya ingin mempertanyakan yang tadi sempat disinggung di awal, yaitu tentang tadayun makus, tentang kekeliruan dalam beragama. Kita tahu sekarang bagaimana tentang perkembangan teknologi yang menyebabkan informasi-informasi itu berkembang secara masif mengenai agama-agama gitu, tentang pelajaran-pelajaran dan tafsir Al-Quran gitu. Yang kita tahu tadayun makus ini tentang bagaimana orang-orang menyampaikan yang kurang penting di atas sesuatu yang penting gitu. Nah, sebagai kami mahasiswa gitu yang masih awam tentang agama, bagaimana sih gitu cara kita menangkis agar tidak terjerumus atau terjerat dengan pembahasan-pembahasan yang kurang penting dan menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang sesuatu yang buruk gitu, yang kayak memunculkan perdebatan dan kontroversi. Gitu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Putri, paling depan, kerudung biru. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan fikih sangat sederhana tapi saya tidak paham. Saya bacakan bagaimana cara mengajarkan istihadhah yang memudahkan kepada anak perempuan yang belum baligh, Gus Baha. Karena kalau kami jelaskan dengan menghafal dan memahami syarat-syarat tamyiz, mereka kesulitan. Dan kalau perempuan tadi sudah paham belajar istihadhah tanpa memahami tamyiz, apakah selanjutnya perempuan tersebut harus belajar istihadhah dengan memahami syarat-syarat tamyiz? Sampun. Tiga penanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada
kepada Gus Baha untuk menjawab. Ini tuh ada DPPAI ya? Terang singkatan di DPPAI, ben ngerti ben ono. Baik, baik hadirin yang berbahagia di seperti yang diperintahkan oleh Gus Baha bahwasanya di UI ini ada DPPAI, Direktorat Pendidikan Pembinaan Agama Islam. Jadi menurut beliau itu Maksudnya supaya jawab gajinya bentuknya akhirat. Menurut beliau yang berhak menjawab itu adalah orang DPPAI, karena yang bertanggung jawab atas Islam di UI. Ini tak bantu. Jadi harusnya kan sudah tugas, mandat, ada SK-nya, ada fasilitasnya. Kalau gaji itu kayaknya kasar fasilitasnya. Jadi harusnya yang jawab itu ya ketua DPPA, iya. Tapi sudahlah karena saya ini orang baik tak tolong. Begini ya, jadi perspektif Islam atau taqarrub ilallah itu mulai dulu itu orang mau tidak mau subjektif, tapi hukum pokoknya sama. Misalnya orang mencintai Allah. Ada yang saking mencintainya itu tidak pernah nyebut Allah. Ada wali itu mencintai Allah tidak pernah nyebut Allah. Karena dia takut ini nama sakral, jangan-jangan dilecehkan. Imam Malik itu pernah ada seorang pengemis datang. Ya Imam Malik, saya minta uang. Imam Malik jawabnya itu, saya tidak punya uang, baru tidak bawa uang, juga tidak punya uang. Kamu besok ke rumah saya atau nanti ke rumah saya, tak kasih uang. Terus diberi nasihat sama temannya. Halai itu mbok yawa Anda ngomong rozakokallah. Ya, semoga Allah memberi rezeki kamu. Jawabnya Imam Malik itu apa? Saya masih hafal teksnya. Fa ana ujillu ismallahi ta'ala an askura indaman yakrohu sama'ahu. Ada yang baca sima'ahu walau dimna jumlatin. Saya tidak mau nyebut nama Allah pada orang yang nggak suka nama itu, meskipun tuh hanya secara eksplisit. Artinya kalau dongak nol lah serang di duit, jaluk duit terus kayak donga gitu. Wong saya mintanya uang kok dikasih apa? Doa. Jadi kadang-kadang orang cara mencintai Allah itu, lah ya bagi pengemis tadi rozaqallah itu maknanya kan nggak mau memberi kan? Doa tadi kan disimpulkan nggak mau memberi. Sama seperti kita di Jawa ada keponakan misalnya mau mondok pamit pakdenya, kata pakdenya, ya wis le tak sangoni slamet, ya sudah tak sangoni slamet. Slamet ndonga tok gak modal agak tunggale. Nah, berdoa saja tanpa modal. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu diantaranya orang yang meriwayatkan hadis Innallaha ta'ala kallafani an asrifa anhu du'a. Allah memaksa saya, menugaskan saya supaya tidak semuanya itu dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kiai kalau ada orang potongan rai mustajab, wajahnya itu tidak meyakinkan mustajab doanya. Iya saya ini miskin, utang saya banyak. Enggak akan dijazahi disuruh doa atau duha atau baca waqiah. Karena sekali itu dipraktekkan dan kita tahu potongan gak mandi, itu nanti nyalahkan institusi doa. Jadi saya duha juga tetap miskin, saya doa juga tetap miskin. Daripada Allah disalahin mendingan pon sing kerja tenanan. Sayyidina Umar ketika ada orang minta uang dan minta doa, kamu harus kerja yang serius. Fa innas sama ala tumtiru daban, langit tidak akan menghujankan apa? Emas. Jadi di mana-mana mencintai itu ekspresinya macam-macam. Ada ulama yang saking senangnya umatnya Nabi senang silaturahim. Ada ulama yang saking senangnya Nabi gak suka silaturahim dengan arti berkunjung karena itu dianggap mengganggu. Teman kita punya anak, punya istri, kadang pas harmonis kita datang terganggu. Wong saya pernah dolan di orang pas tukaran sama istrinya. Itu berhenti dulu ada Gus Pak nanti teruskan. Ternyata orang tengkar itu diganggu juga gak suka. Jadi tiket, ono Gus Pak, kok terus mau. Jadi ternyata orang bertengkar juga gak mau diganggu. Setelah itu tak tanya, tadi diteruskan tengkar aja, materinya lupa. Materi untuk nyerang istrinya lupa. Nah begitu juga zaman Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang saking senengnya Nabi sering soal istifadah. Ada yang saking senengnya Nabi gak soal, takut ganggu. Nabi punya keluarga, punya anak, punya istri.
Ada yang saking senengnya Nabi, kalau ketemu Nabi itu melihat wajahnya sampai dia tahu detail wajah Nabi kayak apa, rambutnya kayak apa. Ada juga yang sama sekali ditanya, sifli wajah Rasulullah, tolong ceritakan ke saya wajah Nabi itu kayak apa. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda ini sahabat masa tidak melihat wajahnya Nabi? Ijlalan tasa, kalau ketemu beliau itu hormat sekali sampai tidak berani menatap mukanya. Sama-sama seneng, tapi ekspresinya beda. Saya kalau ngaji usul fikih di pondok saya sering cerita, fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu itu Islam hanya memerintahkan ikram, memuliakan. Tapi prakteknya beda-beda. Di kampung kamu ketemu tetangga, tidak tanya itu sombong. Tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya, namanya kepo. Dianggap ganggu privasi. Sama-sama maknanya ikram. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepatnya bukan main. Katanya seneng Allah, munajat. Lah kok seneng cepat? Berarti gak begitu seneng. Tapi Ibnu Abbas kebalik cara tanya. Kenapa kamu kalau sholat cepat? Setan nata-nata mau goda saya, ternyata saya selesai. Jadi kecelik dia. itu juga ilmu. Ya artinya cara itu tidak usah distandarkan. Gitu. Ya monggo lah, yang penting ada sanadnya. Ada apa? Ada sanadnya. Ya saya seperti datang ke sini itu mungkin bagi Anda bagus. Wah, Gus Bak persorawa, alhamdulillah. Dari santriku, waduh, gak ngaji meneh diganggu wong UI. Jadi Anda statusnya bagi saya pengganggu. Nah, itu juga yang terjadi di tafsir. Wasab atin idza roja'tum. Ada pelanggaran tertentu di puasa, itu kafarohnya itu fasyamu salasati ayyamin fil haji wasab atin idza roja'tum. 7 ketika kamu pulang. Itu kata Abu Hanifah, 7 hari ini boleh dilakukan di kawasan Mekah. Asal selesai haji sudah. Tapi bagi Imam Syafi'i pulang itu harus sudah sampai rumah. Sekarang saya beri pertanyaan. Ketika Pak Fajar ini acara selesai, terus dia pamit saya pulang. Gus saya tak pulang. Bagi saya dia sudah pulang, meskipun masih di jalan. Tapi bagi istrinya istilah pulang kalau sudah sampai rumah. Lalu idza roja'tum itu pulang itu menurut siapa? Mas Majdi nanti ketika sudah pamit di bandara, kita bilang sudah apa? Pulang. Tapi kata istrinya, belum. Sama-sama istilahnya wasafatin idza roja'tum. Ada kiai itu tidak pernah mikir Islam, sama sekali. Sebenarnya sama Islam bukan main, tapi gak tahu mikir Islam. Tak tanya, Islam agamanya pangeran, Gus, mbok pikir keliru, ono sing duwe. Islam itu milik Allah, ya, mesti diurus sama Allah. Tidak usah kamu pikir. Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakannya nggak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat malah keliru saking semangatnya. Ya macam-macam. Sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu seneng sama anak-anak, anak kamu main pakai motor atau pakai ontek. Pilihannya 2. Kamu peduli, ayo kawal nanti kalau jatuh, ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada enggak? Sembarno ae wis pinter. Anakku wis pinter, nak tiba tangi dhewe, anakku sudah pinter kan. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna seneng itu harus terbentuk satu versi. Seneng anak ya nak dolan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah mandi. Ya, terus yang masalah istikhadah itu masyhur itu di riwayat Hamnah binti Jahsh. Hamnah itu haidnya melebihi hari wajar. Terus sama Nabi sudah kamu saya haidkan sesuai tanggal yang sebelum kamu kena penyakit ini. Itu kamu anggap haid, lainnya kamu anggap istikhadah. Itu betul. Itu istikhadah paling gampang. Ikuti saja di fatwanya Imam Syafi'i. Jadi misalnya Januari kok 6 hari, Februari kok sampai terus mulai ada penyakit sampai 1 bulan keluar darah, Maret keluar darah. Itu kata Imam Syafi'i ngikuti riwayat tadi. Sudah kamu fatahayati, terus kita ayam, sab'ata ayam, terus Nabi ngendikan kamu menghaidkan seperti bulan-bulan sebelum kena penyakit istikhadah. Lainnya di istikhadah. Itu namanya ruddat ilal adat. Jadi supaya tidak ribet pakai tamyiz diukur. Ini darah ini lebih kuat dibanding ini, yang lemah tidak kayak yang tukang delok ya sopo gitu. Apalagi yang ditanya itu lelaki gitu. Oh, itu kan ya agak repot lah, coba lah. Agama ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Jadi ini sebagai senior saya kasihan sama Pak Junet ini. Harusnya beliau nanti yang kena hisab pasti. Jabatannya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Ya tapi kebetulan ada orang baik di sini ya, alhamdulillah saja. Kalau ketemu saya tuh cium tangan bolak-balik. Tapi niatnya kayaknya mau supaya
saya mau backup. Nah, ini yang satu pertanyaan Mas Asdi ini masih kan 3, saya jawab 2. Oh iya, ya sebenarnya kan perubahan-perubahan itu setiap masa terjadi ya. Ya kita menganggap perubahan hari ini perubahan yang paling penting ya karena kita hidup di dalamnya. Tapi bagi generasi-generasi sebelum kita, ya perubahan yang terjadi pada masa mereka itulah yang paling penting gitu. Dan beragama kita hari ini, ya itu kan juga sebagiannya dibentuk dari bagaimana para ulama kita dulu merespon perubahan-perubahan yang ada pada masa mereka. Jadi kalau kita lihat, jangankan yang sekarang ya Gus ya, bahkan pada masa Imam Syafi'i pun kan, dan masa-masa para imam mujtahidin ya, mereka itu sangat membuka diri dan melihat dinamika-dinamika yang terjadi dan menjadikan ya hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat itu sebagai bahan penting untuk merumuskan pandangan keagamaan. Dan karena itu kalau misalnya Al-Azhar ya, Al-Azhar Syarif itu sekarang punya perhatian hanya 3 hal saja ya ketika bicara tentang pemikiran keagamaan. Yang pertama, tafkik al-fikril mutatarrif. Jadi membedah dan mempreteli pemikiran yang ekstrim, mengembalikan kepada manhaj wasati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tajdid al-khitab ad-dini, yaitu memperbaharui al-khitab, cara kita menyampaikan sebenarnya kan al-khitab itu kan cara kita mengajak orang beragama. Supaya cara kita mengajak orang beragama ini tidak membuat orang semakin jauh dari agama, ya. Jangan membuat ya seperti tadi beliau sampaikan, bahkan Rasul pun hati-hati ya, ketika menjawab pertanyaan dari masing-masing sahabatnya. Nggak ada Rasul itu gebiah uyah. Ya pokoknya ini mentang-mentang ini sahabat saya semua, saya kasih satu patokan plek harus kayak gini. Nggak ada. Yang nanya tentang mana amal yang paling afdol dilihat oleh Nabi kan gitu Gus ya. Dilihat kira-kira ini ternyata orang yang kaya misalnya. Oh amal afdol itu paling banyak adalah berinfak, paling bagus. Dilihat kayak begini keadaannya macam-macam disesuaikan sesuai dengan mukhatabin. Itu Rasul. Ya, para sahabat juga begitu. Artinya apa? Beragama itu adalah sesuatu yang hidup. Tadayun itu ya taharruk, bergerak terus. Ya. Nah tadi disampaikan bagaimana cara kita merespon dalam situasi yang berubah seperti ini. Yang pertama yang nggak usah galau. Tadi beliau sampaikan agama ini milik Allah Ta'ala. Jadi kita jangan menggalaukan diri kita, menganggap diri kita lebih penting. Ya. Tidak ada manusia yang sangat penting sehingga dia tidak tergantikan dalam kehidupan. Kecuali para nabi dan rasul. Ya, siapapun itu. Fungsinya pasti akan ketika sudah masanya dia pasti akan digantikan. Dan semua orang menunaikan tugasnya sesuai dengan kewenangan serta apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita galau ya. Yang paling penting adalah menurut saya ya terus kita ngaji seperti ini untuk mendiskusikan hal-hal bagaimana kita bisa beragama masing-masing nyaman semuanya ya. Kita bisa beragama dengan nyaman, dengan tenang seperti tadi kata guru saya is'adul insan fid darain, supaya kita beragama dan kita bahagia. Ya, beragama bahagia. Ya, dan itu memang pesan dari Islam. Adapun isme yang disampaikan tadi yaitu ijtihad manusia saja. Ya, hari ini kita kan begini, umur biologis kita kan pendek, 60-70 tahun. Maka isme yang tumbuh berkembang di tengah-tengah kita hari ini kita anggap sebagai sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang merupakan pencapaian luar biasa hebatnya. Tapi kalau kita letakkan diri kita di dalam spektrum sejarah yang panjang, maka itu hanya bagian dari ijtihad yang manusia ya. Sehingga menurut saya tidak perlu kita kita istilahnya seakan-akan isme itu akan menggantikan Islam. Enggak. Yaitu ijtihad manusia. Besok akan ada isme baru, tapi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan tetap tegak teguh. Insyaallah mudah-mudahan kita berada di dalamnya, bagian dari itu semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan pada hari ini, Pak Rektor, Bapak Kepala Badan Wakaf dan semua. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita bisa jumpa dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.